pemimpin yang tidak merasa saya dipilih oleh rakyat, saya punya janji terhadap rakyat, tapi setelah jadi pemimpin khianat terhadap rakyat. Ada yang begitu, ada DPR yang bohong, ada pejabat yang bohong, ada. Jika saya jadi DPR maka ini akan dibangun ini, jalan ini dibangun jalan. Masa iya dijian kali? Perempuan itu boleh jadi imam, makmumnya laki-laki. Iya kalau kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini janda muda, makmumnya duda muda. Lagi ruku nanti keadaannya gimana? Si makmum ini ikut ruku apa lihat yang begini-begini itu? Iman kuat, imin ini kuat apa enggak? Masa lagi sholat harus begini-begini? Kacau apa enggak? Ayo. Mau'idatil hasanah yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Paujan Garut. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil abrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqal jihadi fil yusri wal i'sar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Wa qala aidan fi haditsin ukhra, afdalul a'mal ala dhahril ardi thalathah, talabul ilmi wal kasbu minal halal wal jihadu fi sabilillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para kesepuhan, para tokoh yang alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, se-Indramayu semua datang kecuali yang enggak. Kelihatan Romo Yai dari Pondok Pesantren Buntet, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Para kiai-kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, utamanya keluarganipun almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhsin ingkang dihauli.
wonten dalu menika nggih napa nggih? Menika napa meniki? Menika meniku pokoknya menikah. Wabil khusus sesepuh pondok pesantren Salaf An-Nur, kiai muda, energik, semangat, berwibawa, ilmunya jelas, sanad ilmunya jelas, perjuangan anak jelas, pasti akan membawa kehidupan yang jelas. Santri Salaf An-Nur pasti harus menjadi kader Nahdlatul Ulama. Siap? Bukan hanya warga, tapi jadi kader yang punya tugas bukan hanya untuk diri, tetapi mengajak yang lain. Pulang dari pondok pesantren Salaf An-Nur, di rumahnya masing-masing, ojo uang wedu saya di NU ne, kucing di NU ne, pitik di NU ne, ayam saja di NU kan. Gimana kiai meng-NU kan ayam? Hidup NU ketok. Ayam saja, kucing saja, embek saja di NU kan, apalagi manusia. Selamatkan akidahnya, jangan keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah dengan benteng jam'iyah, diniyah, islamiyah, Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan jadi kader NU yang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, sahabat kita, kebanggaan kita, Kiai Haji Saiful Islam Al-Payage. Kalau saya Al-Puket barangkali. Payage itu marga ya Kiai. Saya melihat di pamflet, kok saya bergandengan dengan orang yang nampaknya saya lebih ganteng ini. Saya nggak menyangka ini orang Papua. Saya kira orang Arab sana begitu. Ternyata kita ditemukan dengan sosok yang nampak sekali bahwa betul-betul hidayah diberikan kepada Allah yang kehendaki. Tadi beliau katakan ayahnya masih pendeta, ajengana di Kristen pendeta. Beliau jadi ketua MUI provinsi. Sekarang ada amanat baru, ketua PWNU Papua. Luar biasa apa tidak? Menjadi kader Nahdlatul Ulama tidak akan asing, tidak akan aneh ketika dirinya adalah Islam, orang tuanya adalah Kristen, atau misalnya naudzubillahi min dzalik anaknya jadi apa? Karena konsep di dalam ukhuwah yang dibawa oleh NU adalah bukan hanya ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim, tetapi diselamatkan dengan ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Apapun agama, apapun suku, apapun bahasa, apapun budaya, apapun asal sebangsa dan setanah air itu adalah saudara. Apalagi ini adalah orang tua. Betul ajakannya tidak boleh diikuti karena itu adalah urusan agama, tetapi tetap harus hormat karena itu adalah orang tua. Caranya seperti tadi, beliau minta doa kepada kita semua, doakan ayah saya semoga dapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang ketiga ada ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, karena konsep dakwah kita semua mengikuti para ulama rahmatan lil alamin. Kita bergabung, bertemu dengan siapapun dimanapun, tidak kaget, tidak aneh. Ketemu manusia kita bisa saling menghargai. Mudah-mudahan kita semua kedatangan beliau dari Papua menjadi satu kebanggaan Islam di mana-mana ada, dan kita doakan beliau semakin kuat, semakin hebat, ilmu tambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Usia masih muda, masih 49 tahun, beda sedikit dengan saya 32.
ya. Tambahnya entah 18 atau berapa. Saya kalau mau mengaku tua nggak percaya karena gigi kan masih utuh, rambut belum ada yang putih. Karena begitu ada yang hilang cepat saya tambal, rambut putih cepat saya cabut gitu. Makanya utuh selalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, panitia penyelenggara kegiatan agung khataman pondok pesantren di usia berapa? 17 tahun. Subhanallah, saya lihat ini usia udah berapa ratus tahun. Saya di Fauzan itu generasi ke-8. Fauzan usia 175 tahun. Saya udah generasi ke-8. Ini 17 tahun. Mudah-mudahan sebesar ini, seluas ini, jamaah sebanyak ini semuanya adalah menjadi pengabdi terhadap agama, mengikuti para ulama. Insya Allah Indonesia negara besar keempat setelah Cina, India, Amerika, lalu Indonesia. Indonesia negara kaya, terkaya di dunia, tidak ada yang lebih kaya daripada Indonesia. Indonesia akan menjadi negara hebat, bisa bersaing dengan negara-negara adikuasa yang hari ini Cina, Korea, Jepang, Inggris, Amerika. Lebih-lebih dengan kesombongannya, Indonesia akan mampu menyaingi selama pemimpin kita, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT dalam membangun negara tidak meninggalkan para ulama. Betul apa betul? Sehebat apapun presiden, gubernur, bupati, camat, membangun Indonesia meninggalkan ulama, menyisihkan ulama, lebih-lebih tidak menghargai ulama, tunggulah kehancuran Indonesia. Ayo, saya berani taruhan, Mujib ini bukan monyet. Betul apa betul? Imam Malik mengatakan la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Enggak bisa kita menempuh kepada kejayaan, kehebatan apa yang diharapkan oleh Indonesia kalau dalam memperjuangkan negara ini adalah tidak melanjutkan apa keinginan leluhur dan orang tua kita. Siapa? Salah satunya adalah kekuatan besar adalah para ulama. Sebelum Indonesia merdeka jauh 1945, 1912, Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, sudah berjuang keras bagaimana agar kita selaku rakyat Indonesia bisa merasakan dan menikmati kehidupan di negara yang besar dan kaya ini. Maka dengan cara membangkitkan rakyat Indonesia agar tidak tunduk terhadap penjajah, berani melawan, bahkan nanti kalau sudah kuat bisa berani mengusir penjajah. Itu 1912 dengan upaya membangkitkan dengan mengarang syair Subbanul Waton. Ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi anak muda, bansar-bansar mesti ini adalah hafal. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal. Ini kan lagu akan nyanyi nawai Sunda, ngerti ente ibu? Sunda ngerti tuh? Siti-siti orang ngerti? Botan ngertos botan? Ya pokoknya ngertos botan ngertos enggi ngobong enggi mau mawon. Nggak ngerti kok ungut, nggak ngerti kok guyu guyu nasing guyu ngotan mawon. Ya lal waton itu harus disampaikan dengan semangat, nggak boleh. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman. Inhadu ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanu faqoma kullu may ya'tika yauma
maqami ayyal qaimama. Harus semangat. Gak boleh lagu akan ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, hubbul watan minal iman. Gak boleh. Karena ini adalah membangkit semangat agar rakyat Indonesia bangkit, cinta tanah air bagian daripada iman. Tidak boleh diam kita oleh penjajah. Ayo lawan kita, ayo usir penjajah agar kita bisa menikmati kehidupan di tanah air tercinta Indonesia. Semangat. Siapa itu? Ulama Indonesia keliling ke kampung-kampung, terutama pemuda-pemudi, karena paham Indonesia bisa besar karena 3 faktor. 1, pertumbuhan ekonomi harus stabil, rakyat nggak boleh malas. Hari ini dihitung minimal perkembangan di atas 5%. Jadi ibu bapak yang punya tanah tanami, dagang ya dagang, kerja ya kerja. Ulah, jangan sampai tujuan ingin banyak uang tapi kerjanya tidur. Kira-kira kaya apa enggak? Akeh turune bakal akeh duit apa akeh dahdir? Tahu dahdir apa ora? Dahdir itu iler. Banyak tidur, banyak uangnya apa banyak ilere? Malas. Yang kedua, bagaimana Indonesia bisa hebat? Pemuda-pemudi harus bisa bersaing dengan pemuda-pemudi negara lain. Bagaimana pemuda-pemudi agar bisa bersaing? Pemuda-pemudi kita harus memiliki 4 kekuatan, dan ini ada di pesantren. Ada di pesantren. Makanya kalau pesantren lemah, pesantren terbelakang, pesantren ketinggalan, jangan harap Indonesia bisa hebat. Pesantren hebat, Indonesia. Ulama kita sudah memberikan bekal al-muhafazatu alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ayo kita pelihara orang tua yang sudah membubuhkan amalan-amalan terdahulu, pelajaran-pelajaran terdahulu di pesantren salaf. Ngaji kitab kuning, ada Safinatun Najah, ada Fathul Qarib, ada Sulam Taufid, ada Fathul Wahhab, Tijanud Darari, Ummul Barohim, Nihayatuz Zan. Pertahankan, itu adalah cara, teknik. Tetapi pesantren hari ini harus siap menyongsong era globalisasi. Jangan alergi dengan modernisasi, jangan alergi dengan media, jangan alergi dengan teknologi. Santri bukan hanya bisa tahlil, santri bukan hanya bisa baca kitab, santri bukan hanya bisa ceramah, tapi santri hari ini siap membuat kapal. Betul? Makanya hari ini manusia yang akan bisa bersaing dengan pemuda-pemudi lain 4 kekuatan. 1, kekuatan intelektual, harus punya ilmu. Punya ilmu. Orang berilmu dalam Al-Quran ada 3 istilah. 1, istilahnya adalah Rabbaniyin. 2, ulama. 3, ahlu dzikri. Itu sebutan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berilmu. Siapa itu adalah Rabbaniyin? Orang yang kerjanya mengajar dan kerjanya belajar. Itu adalah ulama-ulama, kiai-kiai anu capek ngajar terus, bayarannya sebulan 30 hari, seminggu 7 hari, tapi barok luar biasa. Seperti kiai di sini ini bayarannya sehari semalam berapa? Ada nggak kiai kelaparan? Ada nggak? Jangan ke anaknya 2 atau 3,
Ada kiai yang anaknya 20, istrinya perempuan. Kiai Alpayake tadi katanya istrinya berapa? 1, anaknya 3. Kalau saya istrinya perempuan, anaknya manusia. Berapa kiai? Ya nggak usah tanya lah, pokoknya segitu aja. Nggak ada cerita. Anak saya juga sama di UIN Jakarta yang pertama. Kemudian ada yang di Jombang Jawa Timur, tambak beras. Pokoknya mah insya Allah kiai-kiai Rabbaniyin ini yang selalu mengajar akan melahirkan kehidupan yang barokah, mendapatkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu sinfani. Manusia itu adalah terbagi hanya 2 golongan, alimun wa muta'allimun. Pertama adalah orang ngerti, yang kedua adalah orang belajar. Jadi orang itu hanya ngajar dan belajar, murub dan diwurub, ceramah dan pendengar. Ngajar enggak, belajar enggak, ceramah enggak, mendengar enggak, itu bukan manusia. Apa namanya? Ya, bisa dikatakan hewan. Istilah Sunda nama tongeret. Kalau mau musim kemarau ada suka yang bunyi ret, itu namanya tongeret. Jadi manusia kalau nggak mau ngaji, nggak mau belajar, itu adalah bukan manusia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Ini adalah sebuah lembaga betul-betul ingin memanusiakan manusia, mendapatkan kepercayaan dari ibu bapak dari manca daerah, sehingga tempat di sini adalah mengaji. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, istilahnya adalah ulama. Siapa itu adalah ulama? Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut dengan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan al ulama uqabatun. Ulama itu adalah panutan. Al ulama umana ummati. Ulama adalah kepercayaan umatku. Al ulama masabihul ardi. Ulama adalah penerang bumi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Himmatul ulama ar-riayah. Perhatian ulama adalah rakyat. Rakyatnya susah, ulama pasti akan merasakan susah. Rakyatnya gembira, ulama pasti akan merasakan gembira. Maka tugas ulama, 1, himayatuddin, menjaga agama. 2, himayatud daulah, menjaga negara. 3, himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana kiai atau ajungan atau para ulama dalam menjaga umat, maka bagaimana tinggal umat tersebut harus dalam keadaan aman, nyaman, tenang, aman, bisa melaksanakan tugas ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kaget kenapa kiai kok berjuang urusan negara. Kenapa Mbah Hashim mengeluarkan fatwa dalam resolusi jihad ketika Indonesia baru merdeka 3 minggu, tentara sekutu datang lagi ke Indonesia, tetapi yang berjuang sebelumnya banyak. Muhammadiyah lahir tahun 1912, Al-Irsyad lahir tahun 1914, Persis lahir tahun 1923, MO lahir tahun 1926. Ketika di situ adalah semua berjuang ingin merdeka, tetapi Belanda masih nengkreng sangat kuat. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah memerintahkan kepada Kiai Wahid Hashim untuk menyatukan seluruh kekuatan dengan mendirikan Majelis Islam ala Indonesia di tahun 1937. Tidak lama dari situ, karena bersatu maka merdekalah Indonesia. Baru berapa hari merdeka, tentara sekutu Inggris dengan Belanda kembali, bukan ingin menyelesaikan tawanan, tapi ingin merebut kembali kemerdekaan. Saat itu presiden diamanatkan kepada Pak Soekarno, orangnya gagah, berani, cerdas, hebat, pintar. Tetapi ketika datang penjajah sekutu, di situ adalah terjadi sebuah kegalauan. Apa yang harus dilakukan? Karena mereka bergabung menyatu satu kekuatan. Kita baru merdeka belum punya apa-apa. Istilahnya itu punya bedil, kita baru sutil. Bedil dengan sutil jika diadu mana yang menang? Ya bedil itu kan dar, sutil tot.
yang menang berdiri. Bung Karno sehebat itu pun bingung apa yang harus dilakukan. Ada seorang tokoh Muhammadiyah jadi jenderal, ustadz namanya Jenderal Sudirman. Pak Soekarno, kita negara dalam keadaan darurat. Lihat itu perempuan sudah pada nangis, lihat perempuan itu sudah pada kencing, lihat para pemuda sudah pada lari, lihat pejugang pun sudah pada lemah. Ayo kita harus apa melakukan? Harus bagaimana? Kita harus datang kepada orang-orang yang siap mati membela agama, siap mati membela negara. Begitu kata Jenderal Sudirman. Kita harus minta tolong, kita minta bantuan kepada orang yang serius siap mati membela negara. Kemana larinya? Ke Mbah Hashim Asy'ari, Jombang Tebu Irung, pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu datang utusan Pak Soekarno minta tolong, minta bantuan kepada Mbah Hashim. Mbah Hashim manggil kepada Mbah Wahab Hasbullah, kumpulkan ulama sejawa dan semadura, bahas ada pertanyaan dari Pak Soekarno bagaimana membela negara yang notabene ini adalah bukan negara Islam tetapi dalam keadaan darurat. Maka dalam pembahasan itu menyimpulkan, satu, membela negara hukumnya wajib, perang yang jaraknya sekian 80 kilo adalah rakyat Indonesia hukumnya wajib, mengusir penjajah hukumnya adalah wajib, melawan penjajah hukumnya wajib, menyerah kepada penjajah adalah tidak boleh, mati dalam membela negara di hukuman mati syahid. Itu dituangkan dalam isi resolusi jihad yang diumumkan tanggal 22 Oktober 1145. Ketika ada fatwa resolusi jihad, maka yang tadinya sudah takut, yang tadinya adalah sudah diam, yang tadinya sudah stres, tadinya sudah frustasi, putus asa, maka bangkit kembali. Kalau mati membela negara mati syahid, ayo kita tidak boleh mundur karena mati tidak sia-sia. Lawan penjajah, ayo maju, ayo lawan. Maka puncak peperangan terjadi 10 November di Surabaya. Nggak kurang dari 60.000 santri dan kiai yang wafat dalam membela bangsa dan negara. Saya tanya, kalau begitu santri ada kerjanya apa enggak? Santri ada perannya untuk negara apa tidak? Ulama banyak andilnya membela negara apa tidak? Jika tidak ada resolusi jihad, jika tidak ada fatwa ulama, lain cerita. Hari ini pun belum tentu kita dalam keadaan bebas seperti ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka saya tidak segan-segan jika pejabat negara setingkat presiden, menteri, gubernur, bupati, camat dalam membangun negara tidak menghargai ulama, itu adalah pejabat-pejabat yang tidak mau terima kasih. Ulama sudah barang tentu pasti negara diperjuangkan, karena ketika negara kacau, agama terbawa kacau. Negara aman, agama akan aman. Bela negara berarti bela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Bukan tidak tahu negara Islam, lebih-lebih Indonesia mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah mayoritas adalah madhab Syafi'i. Kita selaku warga Nahdlatul Ulama, urusan ubudiyah wajib bermadhab. Madhab yang boleh diikuti boleh. Ada madhab Hanafi, madhab yang didirikan oleh Imam Hanafi, itu ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Boleh madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, ulama yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Boleh madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i, ulama itu yang lahir di Khutsah Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Dari empat itu mayoritas pengikut madhab Syafi'i. Indramayu, Cirebon dan sekitarnya sholat subuh kunut orang NU karena madhab Syafi'i. Nah, kenapa itu wong NU tapi subuh rakunut? Kowe pengikut madhab Hanafi. Imam Hanafi kuwi ora kunut. Ketemu kulit laki perempuan bukan mahram, tidak pakai halang, batal madhab Syafi'i. Madhab Hanafi asal tidak ada syahwat gak batal wudhu. Jika ada syahwat kakak beradik pun batal. Kalau
Kalau menurut Imam Hanafi, saya salaman sama ibu-ibu semua nggak bakal batal wudu, karena saya ketemu kulit perempuan nggak pernah ada syahwat. Kalau dengan nenek-nenek, kalau dengan nenek, nek karo sing nom-nom ya normal, mesti ada syahwat. Kui adalah batal wudu. Kata Imam Syafi'i, negara itu 3: 1 Darul Islam, 2 Darul Harbi, 3 Darussalam. Darul Islam, negara Islam. Bagaimana kita mau menerapkan negara itu? Maka harus dilihat keberadaan Indonesia sendiri. Indonesia negara besar, masyarakatnya heterogen, masyarakatnya plural. Tingkat heterogenitas dan pluralitas Indonesia adalah luar biasa. Bahasanya ribuan, sukunya adalah ribuan, budayanya adalah ribuan, agamanya adalah puluhan, keyakinannya adalah ratusan. Sehingga jika dipaksakan satu golongan, bagaimana golongan yang lain? Kalau Islam itu adalah ingin memaksakan syariat Islam, bagaimana keberadaan non muslim? Sikat saja, bunuh saja karena sedikit. Sedikit kalau kuat, banyak kalau tidak kuat. Kalau diadu, mana yang akan hebat? Apa artinya? Jangan mentang-mentang kita ini adalah besar. Besar apanya? Jangan mentang-mentang ini adalah banyak. Banyak apanya? Jangan menyepelekan sedikit dan kecil. Itu harus diperhitungkan. Maka ulama mengolah Darul Harbi, jika negara Indonesia besar, penduduk mayoritas muslim dipimpin oleh non muslim, lalu nanti bupati melarang sholat, presiden melarang sholat, gubernur melarang sholat, maka jika ada pemimpin yang melarang sholat, muslim di situ adalah wajib berontak, wajib melawan. Pasti terjadi di situ, akan terjadi peperangan. Maka ulama berpikir pilihan yang ketiga adalah Darussalam, negara damai. Kita nggak memaksakan keinginan kita, tetapi kita diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran kita. Artinya kita punya tetangga non muslim, Kristen, Hindu, Buddha, silahkan engkau menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, tidak akan kuganggu. Tapi kau jangan ganggu aku menjalankan syariat ajaran Islam sesuai dengan keyakinanku. Karena prinsip dalam agama firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum. Betul apa betul? Jadi tidak usah dipaksa. La ikraha fiddin. Jangan dipaksa. Agama itu adalah hakikat Allah. Kamu, aku. Yang penting saling menghargai. Beragam tetap bersatu dalam keberagaman. Berbeda tetap saling menghargai dalam perbedaan. Indah tidak? Karena kita ini adalah negara damai, negara yang harus toleransi, maka jangan dipaksakan salah satu kehendak golongan. Maka bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena masyarakatnya beragam, sukunya beragam, budayanya beragam, harus ada satu pengikat sebuah ideologi negara. Apapun agama, apapun suku, apapun bahasa, apapun budaya, harus mengikuti ideologi itu. Maka ulama mengolah, para pahlawan mengolah, para pejuang mengolah bagaimana agar alat itu bisa menjadi pengikat semua, berbeda tetap saling menghargai. Maka lahirlah ideologi negara namanya Pancasila. Karena yang ikut merumuskan Pancasila adalah ulama. Salah satunya adalah Kiai Wahid Hashim, putranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, ayahnya Kiai Abdurrahman Wahid. Itu ulama yang paham terhadap Al-Quran. Ideologi negara bukan Al-Quran, tapi bagaimana agar isinya tidak menentang kepada Al-Quranul Karim. Karena rakyat Indonesia mayoritas adalah muslim. Bagaimana agar tidak menentang kepada Al-Quran? Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah. Rumusan akhir yang dipakai sampai hari ini, Pancasila yang 5 itu adalah tidak menentang kepada Al-Quran. Yang pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Coba lihat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad,
yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Yang ketiga persatuan Indonesia. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya kita selaku umat Islam tinggal di Indonesia punya ideologi negara Pancasila, tidak usah meragukan tentang kehebatan dan kebenaran Indonesia ini Pancasila, karena itu adalah sudah ditasih dan diarahkan oleh para ulama. Salah satunya kata Mbah Hasim, Pancasila maslahat manfaat untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina faqtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kembali lagi ke semula bahwa kekuatan yang paling harus diutamakan untuk membawa agama kuat, negara kuat adalah ilmu. Maka santri-santri adalah harus selalu mengagungkan, memuliakan ilmu. Satu kekuatan intelektual, ilmu agama yang harus dikuasai, sempurnakan dengan ilmu umum. Jika santri sudah tidak memelihara turos, tidak mau belajar arkanul islami, kenapa enggak dibaca arkanal islami? Itu adalah tarkib idhafi. Arkanul islami itu adalah mubtada, bentuk kalimat adalah jamak dari ruknun arkanun. Kalau mubtada itu adalah harus dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena jamak taksir. Al-islami, kenapa enggak dibaca al-islamu? Karena itu adalah jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Kenapa? Wathani yajrur wan min au fi idza lam yasluh illa dzaka walla makhudha. Mudhaf ilaih nyimpan makna min, nyimpan makna fi, nyimpan makna ila. Itu semua haraf jar masuk kepada kalimat isim, namanya jar majrur, wajib itu dikasrahkan, kecuali mudhaf ilaih memposisikan, menggantikan posisi mudhaf. Wa ma yalil mudhaf ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Bisa mudhaf ilaih dibaca rafa, dibaca nasab jika mudhafnya dibuang. Mudhaf ilaih menggantikan kedudukan sebagai mudhaf. Itu biasa dijadikan satu kekuatan. Jika ulama-ulama sudah wafat tidak ada, kiai-kiai sudah wafat tidak ada, kiai rabbaniyin sudah tidak ada, ulama tidak ada, santri harus siap menggantikan ulama dan kiai, melanjutkan perjuangan menegakkan syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjutkan perjuangan ulama, NKRI harga. Betul apa betul? Tetapi tidak boleh diam hanya dalam itu. Ayo santri bangkit. Dakwah itu harus luas. Kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Sunda. Kalau ada orang Inggris,
datang ke pesantren ini lalu bicara what the meaning of Islam. Masa mau dijawab, oh Teteh Nining rumahnya di sana. Kalau ada orang mau apa artinya syahadat di dalam Inggris, kalau santri nggak belajar bahasa Inggris, apa? Tapi jika santri ingin menyelamatkan non Muslim Inggris yang ingin masuk Islam, sudah tidak ragu lagi. Beliau minta apa? Bahasa Inggrisnya asyhadu an la ilaha illallah, there is no God but Allah, and Muhammad messenger of Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya itu harus dipegang, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih. Ayo baca kitab bisa, tapi komputer pun adalah bisa. Ayo tahlilan bisa, tapi media pun adalah dikuasai. Hari ini seperti pesantren-pesantren, alhamdulillah sudah tidak nyewa lagi siapa-siapa. Ini pasti yang ngurus media-media ini adalah santri. Saya ceramah di sini, orang Papua pun tahu, bukan hanya Alpayage yang ada. Saya ceramah di sini, nanti akan ada telepon dari Malaysia. Kiai, ceramah di mana itu? Jamaahnya kok banyak, cantik-cantik, nenek-nenek kok perempuan? Pasti. Ini di pesantrennya Kiai muda energik di Indramayu. Alhamdulillah. Jika santri melupakan kitab kuning, apa yang akan terjadi? Agama akan rusak. Harus diingat, Rasulullah mengatakan afatuddin falafah. Agama rusak dengan 3 hal. 1, faqihun fajirun, orang ngerti tapi sengaja suka melaksanakan perbuatan dosa. Makanya Rasulullah mengatakan akhir zaman yang menjadi sumber fitnah itu ulama. Ulama yang mana? Karena ulama itu ada ulama dunya, ada ulama akhirah. Maka Rasulullah menegaskan jauh-jauh, sayati 'alan nasi zamanun, datang satu mangsa kepada manusia, alihatuhum batanuhum, Tuhannya perut, wa nisa'uhum kiblatuhum, kiblatnya perempuan, wa dananiruhum dinuhum, agamanya duit, wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan anak kekayaan. Orang kaya nggak pernah sholat dihormati, ahli ibadah nggak punya kekayaan tidak dihargai. La yabqa minal iman illa ismu, tidak nyisa iman kecuali namanya. Wa minal islam illa rasmu, Quran tinggal tulisannya saja. Wa minal Islam tinggal tulisannya saja. Wa minal Quran illa darsu, Quran tinggal bacaannya saja. Masajiduhum ma'muratun, masjidnya besar bagus, isinya ramai. Wa qulubuhum kharrabun minal haji, tetapi hati-hati orang-orang yang ada di dalam masjid itu jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid bukan baca Quran, di masjid bukan zikir, di masjid bukan baca tasbih, tapi di masjid hanya berbicara tentang urusan dunyawi. Ulama'uhum asyarru min khalqillahi ala wajhil ardi, saat itu ulamanya adalah manusia terjelek di muka bumi. Terjelek di muka bumi ulamanya. Kalau keadaan sudah seperti itu, hina idzin, kalau itu sudah terjadi, Allah akan memberikan 4 cobaan, 4 ujian. Di antaranya jurun minas sultan, pemimpin yang lacut, pemimpin yang zalim, pemimpin yang besar kepala, pemimpin yang tidak tahu diri, pemimpin yang tidak merasa saya dipilih oleh rakyat, saya punya janji terhadap rakyat, tapi setelah jadi pemimpin khianat terhadap rakyat. Ada yang begitu, ada DPR yang bohong, ada pejabat yang bohong, ada. Jika saya jadi DPR, maka ini akan dibangun ini, jalan ini dibangun jalan. Masa iya dijian kali? Tapi setelah jadi, ditelepon nggak datang, di WA nggak jawab, diundang nggak datang, itu amanah apa khianah? Butuh dengan pemimpin yang seperti itu apa tidak? Tidak. Yang kedua yang merusak negara, merusak agama itu apa? Imamun jairun, pemimpin yang zalim, RT-nya bocor, RW-nya miis, lurahnya pun kurang ajar, camatnya pun gak bener, bupatinya pun sedeng, gubernurnya pun sama, presidennya pun sama, menteri-menterinya pun gak bener, DPR pun gak bener. Semua itu adalah ketika tidak memiliki dasar akhlak, tidak amanah, maka itu yang akan menjadikan rusaknya agama. Yang ketiga, imamun mujtahidun jahilun,
mujtahid yang bodoh. Mereka tidak punya kapasitas, tidak mampu mengkaji Al-Quran, ilmu nahwu sorofnya nggak tahu, mantek balaghah nggak tahu, fikih usul fikih nggak tahu, lalu menafsirkan Al-Quran. Terjadi itu di Indonesia. Salah satunya ada tokoh besar di Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa perempuan itu adalah sah jadi imam, laki-laki makmum. Daging babi itu adalah halal, lalu mengatakan Quran bukan kalamullah, itu adalah perkataan Muhammad, itu adalah bukan hanya sesat tapi menyesatkan. Di mana adanya? Bukan Kalimantan, Sulawesi, Jerman, Inggris, tapi adanya di Indonesia. Di mana Indonesianya? Nggak saya katakan di Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Nggak saya sampaikan, Indramayu. Betul apa betul? Orangnya nggak usah tahu, Panji Gumilang nggak usah tahu. Quran bukan kalamullah, perkataan Muhammad. Perempuan itu boleh jadi imam, makmumnya laki-laki. Iya, kalau kakek-kakek dan nenek-nenek ini janda muda, makmumnya duda muda. Iya, lagi takbiratul ihram, lagi ruku, nanti keadaannya gimana? Si makmum ini ikut ruku apa lihat yang begini-begini itu? Iman kuat, imin ini kuat apa enggak? Masa lagi sholat harus begini-begini? Kacau apa enggak? Ayo. Katanya daging babi halal. Yang haram itu adalah babi hutan, kalau bagi peliharaan halal. Itu akibat mujtahid yang bodoh. Ingin berijtihad, ingin mengeluarkan fatwa, mengkaji agama, tidak didasari dengan ilmu. Makanya kita selaku kader Nahdlatul Ulama, kenapa wajib bermadhab? Karena madzhabul arba'ah itu adalah dikatakan mujtahid mutlak. Artinya adalah beliau itu adalah memiliki kapasitas langsung mengkaji Al-Quran, karena beliau memiliki satu kemampuan keilmuan dari mulai ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fiqih, usul fiqih, ilmu mantiq, ilmu bayan, balaghah, mane, termasuk tafsir, semua dikuasai. Lalu boleh untuk mengkaji apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terjadi perbedaan-perbedaan tidak akan menimbulkan perpecahan, karena Rasulullah sudah bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan yang terjadi pada umatku adalah merupakan rahmat, karena perbedaannya dengan ilmu. Makanya ngaji. Belajar. Itu yang kedua, kekuatan spiritual. Ini kekuatan santri. Kalau sudah berilmu, tetap harus kita banyak mendekat diri kepada Allah. Termasuk hari ini mengadakan haul. Ini ciri khas pesantren, pengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada orang mengatakan, ngapain sih haul? Itu musyrik. Haul itu bid'ah dolalah, yang mati kok dikirimin Fatihah, emangnya kenapa? Nggak bakal nyampe. Enak saja nyampe. Buktinya nyampe apa? Fatihah nggak balik lagi. Ayo balik lagi, nggak balik maning, ya kan? Walaupun nggak balik lagi, nggak ada dari sononya. Bukan nggak dari sononya, engkau belum ke sono. Kesono dulu biar tahu ada dari sono. Betul apa betul? Enak saja bilang haul nggak ada dari sononya. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin berkata, dzikra yaumil wafat li ba'dil awliya wal ulama was salihin mimma la yanhahu syari'atul gharra haitsu annaha tastamil ghaliban ala thalathati umurin minha ziyaratul qubur wat tasadduq bil ma'kul wal masyarib wa kilahuma ghairu manhiyyin anhu. Nyebut-nyebut waktu wafatnya ulama, waktu wafatnya salihin, insyaallah almarhum wal maghfurlah min jumlatil ulama, amin. Pecinta agama, pejuang agama, amin ya rabbal alamin. Nyebut-nyebut waktu wafatnya ulama, wafatnya salihin, wafatnya kekasih Allah. Dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan sedikit pun
karena dalam isi haul satu adalah ziarah kubur, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga sedekah makanan, yang keempat nyebut-nyebut kebaikan yang dihauli. Itu semua adalah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dicontohkan oleh baginda Rasul, berarti pekerjaan itu adalah hukumnya sunat, berarti haul itu adalah sunat. Hikmahnya apa? Menghauli orang mati, kita ingat mati. Ibu mati apa enggak? Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat juga, banyak duit, banyak utang, Ceng Mujib hidup, ini hidup kok mati. Iki si ngomong siapa iki? Si ngomong siapa iki? Ceng Mujib mati, urip iki. Semua pasti akan mati. Jangan takut mati, karena pasti yang kita takuti mati. Enggak bawa apa. Ayo, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, adz-dzulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5. Ayo terangi kelima itu. Apa saja? Al-qabru dzulmatun, kuburan itu adalah gelap. Was-siraju lahu la ilaha illallah. Kalau ingin diterangi kuburan itu harus dengan la ilaha illallah. Monggo. Yang kedua, wal akhiratu zulmatun wasirajul laha al amalus saleh. Akhirat itu gelap, yang bisa menerangi kegelapan itu adalah amal saleh. Maka kata ulama-ulama tasawuf, siapa orang yang ingin padang di kuburan, ingin enak menghadapi Allah di akhirat selamat, 7 hal yang harus dibawa. Pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ibadah harus karena Allah. Ceramah ojo karena amplop. Ngajar ojo karena amplop. Sapa wong ceramahe karena amplop kuwi wong uki arane nek Sunda iku bleguk. Bleguk iku kakene bodoh. Sapa wong ceramah karena amplop kuwi bleguk. Bleguk iku kakene bodoh. Tapi ana wong ngulem kiai enggak ngamplop kuwi luwih bleguk. Kenapa lebih beleguk? Ora iso bedakno iki wong apa emer. Harus karena Allah. Saya sering, kiai di sini jangan ngomong NU. Kenapa? Di sini nggak suka. Kalau memang ngomong NU, wah ribut. Saya bilang ributkan saja. Kasihan kiai nanti pulang akan ada yang menghadang. Hadang lagi. Kiai di sini ribut, repot, bahaya apa? Kompor bisa masuk perut. Tiang listrik saya tunggu. Jika saya mati karena ngomong NU, mau dikuburkan syukur, mau dibuang saja silakan, bebas. Saya sudah diperhitungkan. Daripada saya ceramah di tempat-tempat, gak boleh ngomong NU, gak boleh Ahlussunnah wal Jamaah, gak ngomong tentang Pancasila Negari. Saya lebih baik pulang lagi. Memangnya apa? Kalau kamu taunya NU itu nasi uduk, Banser itu ban serap, NU itu nurut udut. Iya, NU itu dilahirkan oleh ulama untuk menyelamatkan umat dari ajaran sesat dan menyesatkan. Kenapa lahir tahun 1126? Karena tahun 1925 Arab Saudi yang tadinya Raja Syarif Hussein ahli sunnah wal jamaah, maulid Nabi berkibar, marhabaan berkibar, ziarah kubur berkibar, diganti oleh Raja Ibnu Saud. Baru 3 hari saja jadi raja, mengeluarkan maklumat tahlilan gak boleh, ziarah kubur oleh boleh, talqin mayit gak boleh. Maka ulama Indonesia tidak boleh tinggal diam, lawan pernyataan Raja Arab Saudi. Karena itu melarang
melarang ajaran ahli sunnah wal jamaah, kirim surat Raja Arab Saudi, jangan ganggu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ulama punya tanggung jawab terhadap rakyat. Ini ancaman serius karena raja melarang amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Maka berpikir, musyawarah, istikharah, selamatkan umat dari ajaran sesat dan menyesatkan, selamatkan umat dari wahabi. Maka lahirlah sebuah wadah untuk membentengi ahli sunnah wal jamaah, namanya Nahdlatul Ulama, disingkat paham? Jadi NU itu bukan nasi uduk monyong. Bangkitnya ulama, bentuk tanggung jawab ulama menyelamatkan umat agar tidak tergerus, terbawa dengan ajaran sesat dan menyesat. Tidak akan kebagian haul, karena menurut mereka itu haul itu adalah musyrik, tidak boleh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, ketika berbicara NU, jika ada yang melarang haul di Indramayu, Garut tidak akan diam. Jika ada yang melarang tahlilan di Garut, Indramayu tidak akan diam, karena kita punya jam'iyah diniyah Islamiyah terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan jadi kader NU yang salihin salihat, amin. Awas, jadi kader NU harus berpegang kepada fikrah an-nahdiyah, pola pikir NU. Ada fikrah tawassutiyah, ada fikrah tasabbu'iyah, ada fikrah islahiyah, ada fikrah tatawuriyah, ada fikrah manhajiyah. NU dimanapun berada, tawassutiyah, tawazun, i'tidal, moderat, jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang, harus sedang-sedang saja. NU punya fikrah tasamu'iyah, toleran dengan siapapun, menebarkan kedamaian. Beda agama tidak usah dipermasalahkan, beda keyakinan tidak usah dipermasalahkan, karena konsep saudara, ada saudara sebangsa setanah air, saudara sesama manusia, sesama muslim. Ayo dengan saudara saling menghargai. Indah apa tidak? Indah apa tidak? Indah. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Insyaallah Pondok Pesantren Salaf An-Nur ini dijadikan sebuah lembaga yang punya komitmen besar, tanggung jawab dunia sampai akhirat. Kiai dari mulai pendiri sampai kiamat membawa umat menuju mardhatillah, amin ya rabbal alamin. Urusan agama jelas, urusan negara pun jelas. Itu tadi, jangan ngomong negara mah gak usah diurus, kita agama. Hei, kamu hidup mau di mana? Kamu dakwah mau di mana? Kamu sholat mau di mana? Kalau dalam keadaan kacau, ibu sholat lalu ada bom, dar, khusyuk apa kaget? Setelah kaget sholat lagi apa kabur? Ayo, kalau ada orang ngancam, siapa yang mau ngaji di Pondok Pesantren Salaf An-Nur, mau dibom, datang apa tidak? Saya juga nggak datang, takut mati. Kiai Saiful Islam juga kayaknya nggak datang, Kiai. Kalau tahu di sini mau dibom, betul apa betul? Maka ulama bagaimana? Al-aman qablal iman. Sebelum mengimankan, amankan dulu. Sebelum kita apa-apa, amankan terlebih dahulu. Maka ulama tidak ngotot negara Islam, negara damai, bukan tidak punya dalil. Justru ulama menerapkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindar dari ruksak wajib didahulukan daripada kita mencari sesuatu yang lebih baik. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ketika kita ingin mendapatkan 10, ada 7 tidak boleh diabaikan. Bawa saja. Boleh orang dari luar negeri datang ke Indonesia, tapi harus tahu diri, menghargai ulama Indonesia. Jangan mentang-mentang saya, kakek saya, buyut saya, bapak saya, kakek saya. Kakekmu dengan kakekku sama, kakek-kakek. Aki sia jeung aki aing selalu aki. Datang ke Indonesia mengklaim ulama Indonesia tidak ada kerjanya, tidak akan ada NU kalau tidak kakek kami, NKRI tidak akan merdeka kalau tidak ada kakek kami. Hei, enak saja. Ayo, siapapun yang kerja adalah kerja, tidak boleh menghilangkan kinerja orang lain. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika hidup ingin soleh, hindari 5 hal. 1,
al-qana'atu bil jahli. Jangan merasa puas hidup dalam keadaan bodoh. Berarti ngaji jangan berhenti. Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Mati dalam keadaan talab ilmu, mati syahid. Itu laki perempuan. Perempuan mati syahid setelah melahirkan. Makanya ibu capek jangan menyesal. Aku menyesal jadi perempuan, jangan. Ibu kan dikasih nyidam capek, dikasih hamil walaupun cantik kan kayak King Kong. Dari depan begitu, dari belakang begini. Tidur begini repot. Lalu melahirkan sakit, betul Bu ya? Bagaimana tidak sakit? Ada enggak orang Indramayu melahirkan ketawa ketiwi? Ada enggak? Pasti sakit. Bagaimana tidak sakit? 40 urat yang putus, 4 kilo yang keluar, 3 kilo yang keluar, sementara yang biasa masuk paling besar 6 os. Paling besar itu. Kadang-kadang lama-lama tinggal 2 os setengah karena lama kelamaan kan kayak karpet akhirnya. Hari ini selesai melahirkan harus dijahit. Kalau nggak dijahit bahaya. Bukan hanya sendal jepit, becak saja bisa masuk. Karena faktor makanan. Kalau dulu orang tua melahirkan daun-daunan, hari ini apa yang dimakan? Seblak. Makanya bagaimana itu adalah nggak bisa. Lalu harus menyusui, betul? Paling berat ibu itu adalah mendidik. Al-ummadrasatul aulad. Ibu tempat belajar anak. Anaknya nggak bener, anaknya nggak berakhlak, yang salah ibunya. Kalau anaknya cacingen, anaknya nggak bergizi, yang salah bapaknya. Makanya tugas bapak itu enteng. Nggak hamil, nggak melahirkan. Tapi ketika perempuan ada kebutuhan, Pak, beras habisnya. Pak, minyak habisnya. Pak, nya. Harus begitu. Belum ngomong, nya. Enak kalau begitu, enak Bu? Jangan Pak, beras habis. Dari mana wong nggak usaha? Ada laki-laki yang begitu? Maaf, nggak punya. Ada yang begitu? Suruh mati. Suruh. Kecuali satu sepuh, yang kedua sakit. Ini muda. Kalau mancing, wah. Kalau gapleh, wah. Nyimpan kartu saja, wah. Padahal berapa on sih kok sampai begini? Kalau sorken we dah hampang atuh. Tapi kalau diminta uang, nggak punya, nggak usaha. Yang begitu itu suruh mati. Tugasmu apa? Melahirkan? Enggak. Menyusui? Enggak. Mendidik? Enggak. Cari duit? Enggak. Padahal kewajiban laki. Mudah-mudahan di sini enggak ada, semuanya adalah semangat. Pagi-pagi sudah cari duit yang banyak. Bagaimana agar perempuan sebagai tiangnya negara hebat? Karena disupport oleh laki. Pak, butuh. Ya. Apa lagi? Begitu. Harus. Jangan Pak, beras habis. Kemarin beli sekilo, sudah seminggu kemana? Sekilo seminggu. Pak, anak nangis jajan. Kemarin yang 2000 dikemanakan? Ya kemarin 2000, anak 4 cukup apa enggak? Enggak realistis ya kan? Mudah-mudahan banyak rezeki dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini dilanjut. Aduh, biar sampai malam, biar enggak capek enggak. Saya capek enggak apa-apa. Saya hanya ingin mendapatkan barokah dari almarhumah Mafullah yang diauli dan para kiai-kiai yang lain. Doakan saya menjadi barokah. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah saya lanjutkan. Berikutnya tadi tangkap saja. Bagaimana kita agar tenang menghadap Allah? Kita menghadap Allah akan diberkahi. Kita menghadap Allah akan dengan penuh dengan keyakinan mendapatkan ridhonya. Selain ikhlas dalam ibadah, yang kedua birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tua. Keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah hari ini adalah melakukan itu. Ini yang disebut umur panjang. Sudah meninggal masih dikenang. Maka Rasulullah mengatakan uzkuru mahasina mautakum, nyebut kalian semua terhadap kebaikan-kebaikan yang telah meninggal karena berjasa. Bapakku, kakekku dulu berjuang untuk agama, untuk negara. Masa anaknya tidak mau melanjutkan perjuangan? Guruku dulu berjuang untuk agama, duluku berjuang untuk negara. Masa muridnya tidak mau melanjutkan perjuangan guru-gurunya? Betul apa betul? Semua santri ingin mendapatkan barokah gurunya, betul? Tidak bisa barokah
santri kalau tidak melanjutkan perjuangan gurunya, karena Rasulullah bersabda, al barakatu ma'a akabirikum, barokah akan dilahir, barokah akan diraih, barokah akan datang manakala kita beserta dengan leluhur-leluhur guru-guru kita. Jadi santri salaf an-nur akan mendapatkan keberkahan nanti ketika mengamalkan ilmunya jika melanjutkan perjuangan gurunya di pesantren salaf an-nur. Pesantren salaf an-nur mendidik dan mencetak santrinya adalah menjadi pengikut ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibentengi dengan Nahdlatul Ulama. Maka santri salaf an-nur, alumni salaf an-nur dimanapun berada harus mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Betul apa betul? Iya, makanya santri harus selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Itu santri tentang sholawat dia harus apa? Karena punya tugas di mana-mana mengibarkan NU. Kita ingin barokah. Ingat, al barakatu ma'a akabirikum. Barokah akan diraih kalau kita bersama dengan yang memuliakan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita, seperti Kiai Saiful Islam tadi. Karena saya alumni Situbondo, walaupun hidup di Papua, maka saya pasti mengibarkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Hari ini terbukti beliau terpilih menjadi ketua PWNU di Papua. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi ibu tadi udah diundang, katanya silakan mampir kalau ke Papua. Ayo siap bu, tahun harap jangan abdi yuk, kita bareng-bareng. Bagaimana Kiai kalau semuanya datang ke situ? Siap Kiai, siap. Pokoknya mah direncanakan bu ya. Nah kita mah ya silaturahmi bukan umroh lah. Sebab hari ini ada yang mengatakan umroh tidak harus ke Mekah, ke Eropa saja. Nauzubillahimin. Itulah yang sering kita sebut ulama uddunya, ngomong agama tapi tidak tahu tentang ajaran agama. Alhamdulillah Kiai di sini memberikan contoh kepada kita semua berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bagaimana bekal kita menuju Allah? Silaturahmi, pertahankan duduluran, sedulur, ojo sampai pisah, ojo goro-goro warisan pecah. Wonten apa? Wonten sing goro-goro warisan pecah wonten? Tengkar tukaran lebih 3 hari wonten apa wonten? Ana wong tukaran luwih 3 dina kowe gawa nang rumah sakit jiwa, kowe senting edan. Karena orang tengkar lebih 3 hari mati itu masuk neraka. Nauzubillahimin. Jadi kalau terpaksa tengkar gak boleh lebih daripada 3 hari, harus damai lagi. Ayo dulur tetap dulur, wong liya dadi dulur, ojo mergo panganan dadi wong liya. Yang keempat, alla yuti'a umrahu fil maksiat. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan jangan dipakai maksiat. Yang kelima, wa alla yatbi'a hawahu, jangan mengikuti nafsu. Nafsu ada 7, ammarah, lawwamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Yang mencelakakan hanya 2, ammarah, marah terus, medit terus, bodoh terus, lawwamah, cekikan terus. Adapun mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, keinginan yang mendorong agar kita adalah berbuat baik kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang keenam, wa ayyajtahida fit ta'at. Bekal kita menuju Allah dalam melaksanakan taat kepada Allah harus sungguh-sungguh. Salat tidak asal salat, puasa tidak asal puasa, zakat tidak asal zakat, haji tidak asal haji, tetapi semua didasari dengan ilmu. Makanya harus ngaji. Ada sebuah peribahasa mengatakan, we must keep our balance to live on the world. Religious without knowledge is lame, knowledge without religious is blind. Kata orang Indramayu, wes bablas. Angine agama harus dikuatkan dengan umum. Kalau ngerti agama tidak ngerti umum lemah. Kalau ngerti umum nggak ngerti agama itu bukan hanya lemah tapi ngaco amburadul.
sekolahnya profesor, doktor, tapi nggak ngaji, nyolatin mayit, disuruh imam, dah profesor, pakai ruku, pakai sujud. Benar apa salah? Prof, kenapa pakai ruku? Aku nggak bakal ketemu lagi, makanya pakai ruku. Bukan nggak ketemu lagi, itu karena tidak tahu. Gelarnya doktor, S3, master, S2, tapi suruh baca Fatihah. Fatihah itu rukun dalam sholat. Sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro sah, karena itu sunat. Sholat nggak baca surat sah. Dalam ruku nggak baca Subhanarabbal azim sah. Dalam sujud nggak baca Subhanarabbal a'la sah. Tapi nggak baca surat Fatihah nggak sah. Maka walaupun bapaknya jenderal, artis, pengusaha, kiai, anaknya harus baca suratul Fatihah, karena pokok dalam sholat adalah ibadah. Pokoknya sholat diterima semua diterima, sholat nggak diterima semua tidak diterima. Rukun sholat adalah Fatihah. Kalau hanya sekolah nggak ngaji, nggak mustahil baca Fatihah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Am'amta alaihim gurawil magdubi alaihim. Ayo, ada Fatihah gurawil? Ada Fatihah gurawil? Walabdolin. Ada walabdolin? Ceritanya baca surat inna anjalna laka sadrok. Mau kemana itu? Ayo, makanya awas, jangan hanya mengutamakan sekolah ngaji. Saya berbangga di sini pesantren salaf, sekolahnya dengan paket. Boleh, itu harus diutamakan. Gak boleh santri, apalagi anak kiai, boleh sekolah, tapi tetap yang utama adalah ngaji. Jangan doktor tapi kitab kuning nggak mengenal karena sulit. Bapakmu dulu lebih sulit, kakekmu dulu lebih sulit. Siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan anak cucunya? Maka ayo ngaji untuk membawa keselamatan dan kemanfaatan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin Allahumma. Yang terakhir, kata ulama tasawuf, kalau kita mau menghadap Allah bekalnya wa ayyukthira dzikrallah, susah zikir, bahagia zikir, punya duit zikir, punya duit zikir, sakit zikir, sembuh zikir, sibuk zikir, diam zikir, semua dalam keadaan apapun mendekatkan diri kepada Allah. Itulah 7 hal yang bisa menjadikan ketika kita menghauli seseorang harus ingat kepada mati. Bekal untuk mati adalah amal soleh. Jangan begini, alhamdulillah kiai saya mati tenang karena sudah punya katel, magicom, sindok, susyodok. Emangnya mau botram di kuburan? Ada acara botram atau tidak ada? Tidak ada. Yang ada bekal untuk menuju Allah adalah amal soleh. 2. Ayo santri memiliki kekuatan intelektual, spiritual. Yang ketiga adalah moral. Kehebatan kekuatan santri adalah akhlak. Tadi Kiai Saiful Islam mengatakan, kenapa sih santri itu adalah barokah? Karena punya akhlak. Akhlak itu apa? Hormat. Akhlak itu adalah pengabdian. Nggak bisa keberkahan diraih kalau tidak berakhlak. Betul? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Maju mundurnya Indramayu, maju mundurnya Kerangkeng, maju mundurnya wilayah kita tergantung akhlaknya pemuda. Pemuda akhlaknya baik, masa depan Indramayu Indonesia baik. Pemuda akhlaknya jelek, masa depan Indramayu Indonesia hancur. Makanya pemuda-pemudi bagaimana agar selalu berakhlak yang baik di pesantren. Proses bukan hanya pengajaran tapi pendidikan. Maka istilah pendidikan dalam bahasa Arab ada tarbiyah, dari rabba yurabbi tarbiyatan, ada ta'lim dari 'allama yu'allimu ta'liman, ada ta'dib dari adaba yu'addibu ta'diban. Artinya pesantren bukan hanya memindahkan ilmu dari guru kepada murid, tetapi bagaimana ilmu dipindahkan dan dibina agar ilmu itu adalah diamalkan. Itulah santri. Makanya saya katakan, jika pesantren hancur maka Indonesia akan hancur. Pesantren kuat hebat, Indonesia akan hebat. Kemarin pernah ada yang menghina pesantren, kemarin ada yang mencaci pesantren. Betul apa betul? Kasus santri di Lirboyo, betul?
kasus di Sidoarjo, betul? Gak bisa. Selama santri hormat kepada kiai, selama santri ingin melanjutkan perjalanan kiai, selama santri berakhlak, mau negara adik kuasa turun, kekuatan manapun turun, nggak bisa untuk menghancurkan Indonesia, karena santri masih berakhlakul kalimah, menghormati para ulama. Betul apa betul? Kata si Yahudi, ayo bikin pesantren besar-besaran, pengajian di mana-mana, masjid mewah-mewahan, majelis taklim di mana-mana. Saya punya strategi untuk menghancurkan Islam dengan 3 strategi. 1, dengan fun, apa itu? Hiburan. 2, dengan food, apa itu? Makanan. 3, dengan fashion, apa itu? Pakaian. Bagi mereka yang tidak tahu ilmu, bagi mereka yang tidak berakhlak, akan mudah digoda. Tapi bagi mereka yang punya ilmu, mereka yang punya akhlak, mereka yang mondok, mereka cinta ulama, cinta kiai, nggak bisa dengan strategi itu. Betul. Makanya mudah-mudahan sholihin sholihat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemuda azan siap, pemuda qomat siap, kerja bakti ayo, nguburin yang mati siap. Itu perang bela agama siap, perang bela negara siap, makan siap, nguburin yang mati siap. Kamu dikuburkan jangan dulu, belum mati. Jangan pemuda sholat malus, azan gak hafal, qomat lupa lagi, kerja bakti malas, nguburin yang mati takut ada janda mana. Pemuda begitu jangan suruh hidup, lebih baik mati saja, karena akan menghancurkan agama dan negara. Ayo pemuda bangkit, pemuda bangkit. Pesantren yang lillahi ta'ala, pesantren yang tulus mendidik pemuda-pemudi, bukan hanya pintar tapi benar, yang tanpa ada pamrih bayaran. Betul apa betul? Subhanallah. Makanya alhamdulillah saya berbangga. Ini pesantren baru berdiri beberapa belas tahun, tapi pengikut jamaah pendukungnya sudah banyak. Semuanya mudah-mudahan barokah. Hari ini adalah bulan Sya'ban, betul? Rajab bulan menanam kebaikan, Sya'ban nyiram atau ngurus kebaikan, Ramadan nanti kita akan manen. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan baginda Rasul, bulan Ramadan bulan kemenangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab 1 kebaikan 70 kali lipat, Sya'ban 700 kali lipat, Ramadan 1000 kali lipat. Kejelekan di Ramadan tidak akan dicatat. Pintu kubur, siksa kubur diberhentikan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Ada ibadah sunat muakkad, laki perempuan berjamaah sendiri boleh, karena tarawih yang fadilahnya. Tarawih malam pertama diampuni dosa anak, malam kedua diampuni dosa dan ampuni dosa orang tuanya, malam keempat diberi ganjaran pahala maca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, malam kelima diberi pahala sama dengan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa, malam keenam sama dengan tawaf di Baitul Ma'mur, malam ke-14 disaksikan oleh malaikat. Kalau malaikat, woi kamu taraweh nanti tidak akan dihisab di hari kiamat. Malam ke-24 akan diijabah 24 doa. Malam ke-25 akan dihilangkan siksa kubur. Malam ke-26 diberi pahala 40 tahun ibadah. Malam ke-27 di Siratal Mustaqim bagaikan kilat nyampe selamat. Malam ke-28 diangkat 1000 derajat di surga. Malam 29 diberi pahala ibadah haji 1000 kali haji yang makbul. Malam ke-30 jika bulannya bulan jejak, kata Allah, ya abdi kul min thimaril jannah waghtasil min ma'is salsabil washrab minal kautsar ana rabbuka wa anta abdi. Hei hambaku, minum telaga di surga, makan buah-buahnya di surga, mandi di kali yang ada di surga. Engkau, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Indah apa tidak? Makanya mudah-mudahan kita semua umur nyampe ke bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh
ومقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Terakhir, setelah santri selalu berilmu, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berakhlak baik kepada Allah dan kepada sama manusia, harus selalu memiliki keahlian pertegas. Mau jadi guru ngaji, mau jadi penceramah, mau jadi tukang jahit, mau jadi tukang apa, mau jadi olahragawan, mau jadi seniman, mau jadi politikus, silahkan. Tapi jadi politikus yang berakhlak, jadi seniman yang berakhlak, olahragawan yang berakhlak, penceramah yang berakhlak, tenaga pengajar yang berakhlak, insya Allah Indonesia barokah, kita akan mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Terlalu panjang pasti akan terlalu banyak kesalahannya. Saya malu terutama oleh para kiai, para kesepuhan, apa yang telah disampaikan pasti banyak kesalahannya. Kalau terlalu lama di Garut dibilangnya ini bukan kiai ngaji tapi kiai lagi kesurupan. Udah jam segini masih terus saja katanya. Saya doakan sehat, panjang umur barokah. Saya juga sama Kiai Anis tugas di PWNU Jawa Barat untuk mengabdi terhadap agama bangsa negara, mengurusi masyarakat. Mudah-mudahan diberi kemampuan, amin. Ibu bapak hari ini kalau mendengar NU lagi dalam keadaan ABCD gak usah didengar, itu adalah oknumnya. Kita selaku kader NU siap sak modare sak matine membela agama bangsa negara beserta ulama untuk membawa keselamatan ahlus sunnah wal jamaah. Anak cucu kita sampai mati tidak boleh lepas daripada akidah ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Aceng Abdul Mujib kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya yakni acara doa penutup. Barokah doa kami mohonkan kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anis Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kepadanya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anis Mansur, waktu dan tempat kami haturkan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من أرسله بشيرا ونذيرا، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. اللهم أحسن أفعالنا ونظم أحوالنا، وخلصنا من ألم الفقر والذل، واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون، ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر علينا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية، وحصل مرادنا بالخير، وحصل مرادنا بالخير، وحصل مرادنا بالخير.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم يا محول الحول حول حالنا إلى أحسن حال، ويا كاثر النوال والأفعال وفقنا لنية الخير والأفعال. اللهم إنا نسألك سلمنا، اللهم سلمنا دنيانا وديننا ودنيانا. اللهم لا تسلط من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أيامنا ويوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لم ينفع، ومن قلب لم يخشع، ومن عمل لم يتبع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin hadirat yang kami muliakan, demikianlah acara haflah atas sakur lil ihtitam Pondok Pesantren Salaf An-Nur yang ke-17 dan Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Muksin yang ke-25. Kami sebagai pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir dalam membawakan acara ini banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qaulina